Yesus itu, sampai aku terdiam, Yesus itu asik. Dia asik banget. Yesus itu, dia tahu semuanya, tetapi ini salah satu karakter dia. Dia bisa membawa apa yang ada dalam dirinya kepada semua orang. Dia bisa bicara sama nelayan dengan bahasa sederhana. Dia bisa bicara dengan anak muda dengan lo gua. Maksudnya ketika saya ditemui Tuhan, jelas di dalam persepsi teologi atau agamawi itu nggak ada, tapi dia bisa menjamah saya. Itu yang aku kagum sama Yesus. Dan tentu dia juga bisa bicara dengan kaum intelektual. Ya, kita tahu pertobatannya Paulus orang pinter dia, Lukas juga dokter, dan kepala rumah ibadat Yairus. Yesus itu sederhana, rendah hati, dan itu yang buat saya selalu terkesima gitu sama cerita tentang dia. Walaupun ya, waktu saya di Jakarta, saya tuh minim ketemu figur yang menjalankan kekristenan menurut saya waktu itu, tetapi tidak memancarkan kasih dan kuasa, ya kan? Ya mirip lah 2 Timotius 3 dikatakan bahwa keadaan manusia di zaman akhir kan, bahwa manusia tidak mempedulikan agama, mereka menjalankan ibadah tapi tidak percaya akan kuasa. Gue sering lihat kayak gitu, orang-orang Kristen tuh kayak dia Kristen, good, dia baik secara secara etika, tetapi minim yang aku lihat kuasa yang ada dalam diri seseorang tersebut. Kuasa dan kasih itu perpaduan yang luar biasa, yang aku thanks banget Yesus menemui aku di Belanda. Itu kan nggak mungkin banget, jadi menurut aku nggak mungkin, itu kan negara bebas ya kan. Tetapi justru waktu aku di Belanda itu aku mengalami perjumpaan dengan Yesus yang ngerubah pandangan aku tentang Yesus. Kebanyakan orang juga orang bertanya kenapa orang Kristen itu nggak marah kalau Yesusnya diejek atau dicaci maki gitu loh. Nggak seperti ya mungkin pemahaman agama yang lain. Kita bukan nggak respect, tapi Yesus itu Tuhan, itu satu pewahyuan sendiri buat kita yang ini saya buka dari Alkitab, Kolose 1, keutamaan Kristus ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu kan roh, dia nggak kelihatan. Yesus dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15, ia tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jelas kan? Kalau ada perdebatan yang mengatakan mana ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ini salah satunya, Kolose 1:15. Nanti bisa dicek. Secara konteks juga benar gitu loh. Dan kenapa tadi jawabannya? Kenapa? Karena gini loh. Kalau dibaca tentang pertemuan antara gimana Saulus ngalamin pertemuan dengan Yesus, itu kan dahsyat juga. Dia kan penjahat, orang yang mengejar orang yang percaya Yesus waktu itu. Dia kan sebagai yang ditakuti orang-orang percaya waktu itu. Orang-orang percaya tidak mau ketemu Saulus waktu itu kan, takut dibunuh. Tetapi dia mengalami kasih karunia Tuhan, ditemui dalam perjalanan, dan wow banget buat saya waktu itu, karena ini orang terpelajar, dia militan, tapi militannya untuk membunuh. Dan setelah dia ngalamin itu, apa yang dibuat Paulus? Dia hampir banyak menulis kitab di Perjanjian Baru. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi balik lagi, kenapa orang Kristen nggak marah? Karena kasihnya Yesus itu ketika dia menjamah kita itu seumpama gini loh, kayak kita punya hutang banyak dan tiba-tiba ketemu dia dan hutang kita dibilang
udah gua bayar. Bayangin kalau lo punya hutang yang lo mau bayar 7 turunan nggak bisa lo bayar, dan Yesus bilang, I take care of this. Gua ambil. Nih ayatnya yang lumayan nih. Buat aku selalu menemplak gitu loh, menemplak nurani gua untuk bilang, gak apa-apa orang nggak ngerti Yesus. Tapi ini kalau gua baca ya, Kolose 2:14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Woi, keselamatan kita sih memang kita nggak ngelakuin apa-apa, tapi itu mahal. Yesus mati untuk kita secara pribadi, bukan umum. Nih pribadi, dosa gua, Doni, apa yang telah gua perbuat sehingga gua dibutakan, nggak mengenal dia, udah dibayar lunas di kayu salib. Itu mahal. Nggak ada lagi kasih yang seperti itu. Nah, makanya kita orang Kristen itu selalu apapun gitu teringat tentang kasih itu. 1 Korintus 13 kan mengajarkan kita untuk tahu bahwa kasih itu sabar. Gue bacain lagi 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ini nggak main-main, ini kasih sejati ya. Aku rasa ini, kenapa kita nggak marah, karena kita merasa kita berhutang banyak, dan dia mengambil semuanya itu dan berkata, aku mengasihimu. Udah punya hutang, terus dibayar hutangnya lunas, terus ketika udah dibayar lunas, dia berikan semuanya yang terbaik, janji-janjinya. Dan ini damai sejahtera di hati, nggak ada di lain tempat kecuali dalam Yesus. Itu yang aku tahu. 1 Korintus 13 tadi ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dahsyat ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, itu Yesus yang buat saya secara pribadi gak ada habis-habisnya ucapan syukur. Gak ada habis-habisnya untuk seperti terkesima dengan kasih itu. Kalau saya boleh bilang, penjelasan saya tentang kenapa orang Kristen nggak marah, karena kasih itu ada di dalam diri kita. That's it. Yesus itu pengen selalu gua kenal, pengen selalu ngobrol dengan dasar ini, bukan dengan dasar yang ngaco, dengan dasar firman. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 1 bilang bahwa firman adalah Tuhan. Ini nih cermin kita untuk melihat apa aja yang Yesus sudah berikan buat kita, dan dia ada di dalam roh kita. Dalam Kolose 2 ayat 5 ayatnya, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Di dalam roh dia ada bersama dengan kita. Luar biasa Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang nonton video ini atau siapapun, bukakan mata batin mereka sehingga Yesus semakin jelas. Yesus menjadi Tuhan mereka, sehingga hidup mereka dipenuhi dengan kuat kasih kuasa-Mu. Amin.